Halo, selamat pagi pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Saya Vincent Aldi, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali pagi ini dengan berita terkait dengan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI yang mendorong industri kecil menengah atau IKM Sasirangan agar dapat menembus pasar ekspor. Kurangnya standar mutu dan sertifikasi yang diakui internasional menjadi hambatan bagi industri kecil menengah atau IKM Sasirangan untuk menembus pasar ekspor. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saraswati Joyo Hadikusuma menyampaikan, IKM Sasirangan perlu mendapat dukungan pemerintah untuk menghadapi berbagai tantangan perkembangan zaman. Beberapa hal yang menjadi kendala diantaranya terkait keterbatasan inovasi dalam desain produk, serta ketergantungan bahan baku dari luar Jawa. Ditambah adanya keterbatasan soal akses terhadap teknologi produksi yang efisien dan kurangnya kemampuan dalam pemasaran digital. Kita memang harus ada upaya lebih untuk memastikan terutama dari segi pemasaran. Satu tentunya untuk menekan harga dari bahan baku karena artinya kita harus mengembangkan teknologi untuk menggunakan serat-serat alam di sini sangat melimpah ruah sebenarnya di Kalimantan Selatan sehingga tidak harus bersandar kepada bahan baku yang dari Jawa. Untuk harapannya itu nanti bisa menyerap lebih banyak lagi value added-nya ya, terutama dari segi profit. Kalau misalkan untuk go internasionalnya ya kembali lagi dari segi pemasaran. Bagaimana kita bisa memperlihatkan ini loh kekayaan yang ada di sini dan dengan produk-produk yang sebenarnya sudah sangat luar biasa. Karena kalau tidak salah tadi ada satu produk yang sudah sampai ke Singapura ya. Jadi memang sebenarnya sangat bagus. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024, saat ini terdapat 210 industri kecil menengah yang memproduksi kain sasirangan. Tentunya, industri ini diharapkan terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian lokal. Dari Kalimantan Selatan, Muhammad Samsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendukung pembangunan sarana-prasarana bendungan Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat agar percepatan pemanfaatannya dapat langsung dirasakan masyarakat. Komisi 5 DPR RI mendorong percepatan pemanfaatan bendungan Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat yang memiliki luas genangan sekitar 3.900 hektar. Bendungan itu berpotensi untuk menopang kebutuhan irigasi pertanian hingga air baku untuk masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saiful Huda saat kunjungan kerja spesifik ke Bendungan Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat. Menurutnya Bendungan Jati Gede berperan sentral sebagai pasokan air bagi kebutuhan masyarakat Sumedang, Majalengka, dan Indramayu. Selain untuk irigasi dan pasokan air baku, Bendungan Jati Gede juga bermanfaat untuk mengendalikan banjir serta menjadi pembangkit listrik tenaga air. Jadi keberadaan Bendungan Jati Gede ini cukup luar biasa karena itu upaya ikhtiar yang terus dimaksimalkan di sini akan memberi manfaat cukup luas terutama untuk masyarakat Sumedang, Majalengka, dan Indramayu. Beberapa hal untuk tambahan dukungan dalam rangka untuk memberi manfaat yang lebih terkait dengan Sarpras yang belum sepenuhnya mendukung. Kami akan adreskan langsung ke banyak pihak dan nanti akan kami diskusikan langsung dengan Pak Menteri PU untuk penambahan Sarpras bisa dimaksimalkan dan dipercepat di sini. Berdasarkan data Kementerian PU, Bendungan Jati Gede mampu menyuplai irigasi pertanian hingga seluas 87.000 hektar. Bendungan ini juga tercatat dapat mereduksi banjir seluas 14.000 hektar di Indramayu. Dari Sumedang, Jawa Barat, Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI mendorong pemerintah melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat kurang mampu peserta program Keluarga Harapan. Dan kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 8 DPR RI berpendapat bahwa kemiskinan masyarakat dapat dientaskan bukan hanya lewat bantuan sosial program Keluarga Harapan, melainkan juga pemberdayaan melalui pelatihan kerja maupun usaha. Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat kurang mampu yang masuk dalam program Keluarga Harapan. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abidin Fikri menilai pemberdayaan masyarakat dapat menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 8 DPR RI di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Jumlah penduduk miskin di Yogyakarta saat ini berada di kisaran 10% dari total populasi, atau sekitar 445.000 jiwa. Namun Abidin Fikri berpendapat jumlah penduduk miskin itu perlu divalidasi kembali, utamanya untuk masyarakat miskin yang menerima bantuan dari program Keluarga Harapan. Menurutnya masyarakat miskin perlu diberdayakan melalui pelatihan kerja maupun usaha, sehingga masyarakat dapat keluar dari garis kemiskinan secara mandiri. Program Keluarga Harapan itu penerimanya masa di seumur hidup sih? Ya kan mestinya kan tidak kan, harus juga diberdayakan. Jadi jangan sampai katakanlah penerima manfaat program Keluarga Harapan itu tidak beranjak gitu kan. Nah, sehingga perlu pelatihan-pelatihan, tidak hanya sekedar menerima bantuan, tapi keluarganya pun juga harus diberdayakan untuk meningkatkan sektor usaha. Nah, itu yang menurut saya itu salah satu bagian untuk mengentaskan kemiskinan melalui kegiatan-kegiatan yang mensupport mereka, memberdayakan mereka untuk bisa berusaha. Abidin Fikri juga menekankan bahwa Kementerian Sosial perlu bersinergi dengan kementerian terkait untuk menyelesaikan persoalan sosial. Di antaranya soal pengurusan orang dengan gangguan jiwa, serta perlindungan perempuan dan anak. Dari Yogyakarta, Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 bersama pemerintah menargetkan tahun 2025-2029 untuk membangun embarkasi asrama haji baru, termasuk di Demak, Jawa Tengah. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid mengatakan Jawa Tengah ditargetkan memiliki embarkasi asrama haji sendiri pada musim haji 2025. Hal itu sangat penting karena Jawa Tengah memiliki jumlah jemaah haji terbanyak ketiga di Indonesia. Abdul Wahid mengungkapkan hal itu dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 8 ke kantor wilayah Kementerian Agama di Demak, Jawa Tengah. Komisi 8 bersama pemerintah memiliki target di tahun 2025-2029 untuk membangun embarkasi asrama haji baru, termasuk di Demak, Jawa Tengah. Pasalnya, asrama haji Donohudan di Solo sudah tidak dapat menampung seluruh calon jemaah haji. Jadi embarkasi ini adalah untuk Jawa Tengah yang posisinya adalah menyumbangkan jumlah jemaah haji yang terbesar nomor 3. Tapi sampai sekarang ini Jawa Tengah belum punya asrama haji. Yang sudah ada adalah asrama haji di Donohudan adalah milik provinsi dan itu tidak bisa dianggarkan oleh Kementerian Agama. Oleh karena itu ini tanah sudah tersedia dan tinggal tukar gulingnya, tinggal pembicaraan antara Pemprov dengan Kabupaten Demak bersama Badan Wakaf. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Abdul Fikri Fakih menekankan penggunaan embarkasi di Demak harus komplementatif dengan embarkasi di Donohudan Solo. Embarkasi haji di Donohudan Solo itu kan sudah berjalan. Kalau misalnya mungkin volumenya dirasa kurang, ini bagaimana supaya komplementatif. Jangan sampai dengan adanya asrama haji di Demak, kemudian lantas meniadakan satu dengan yang lain. Dari Semarang, Jawa Tengah, Fitian Aunilah, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI menyatakan pendirian Fakultas Kedokteran di UIN Sunan Ampel diharapkan tidak hanya menambah jumlah tenaga medis yang kompeten, tetapi juga menghasilkan dokter yang memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai nilai keislaman. Komisi 8 DPR RI menyatakan dukungannya terhadap rencana Universitas Islam Negeri atau UIN Sunan Ampel Surabaya yang akan membuka Fakultas Kedokteran. Namun, Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang meminta adanya penerimaan peserta didik dari pesantren atau santri melalui jalur afirmasi. Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 8 DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur. Marwan Dasopang menekankan bahwa santri memiliki potensi besar, namun sering terkendala dalam kompetisi akademik jika bersaing secara umum. Oleh karenanya, Fakultas Kedokteran UIN Sunan Ampel perlu mengakomodasi santri melalui jalur afirmasi. Menurutnya, rencana ini dapat menjadi percontohan UIN di daerah lain untuk mendirikan fakultas kedokteran berbasis pesantren. Ada afirmasi lah terhadap
santri. Kalau untuk disandingkan bersaing namanya ujian, mungkin saja mereka tidak berkemampuan. Tetapi kalau dikasih kesempatan mereka akan mampu. Maka ada kabar gembira kalau umpamanya UIN Sunan Ampel akan membuka fakultas kedokteran, tetapi basisnya pesantren. Basis pesantren itu maksudnya kedokterannya itu tidak lepas dari nilai-nilai kepesantrenan. Karena itu harus diberi kesempatan juga untuk para santri menjadi mahasiswa fakultas kedokteran. Pendirian Fakultas Kedokteran di UIN Sunan Ampel diharapkan tidak hanya menambah jumlah tenaga medis yang kompeten, tetapi juga menghasilkan dokter yang memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai nilai keislaman. Sehingga Fakultas Kedokteran berbasis nilai-nilai kepesantrenan akan memberikan warna baru dalam dunia pendidikan dokter di Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Apple telah merilis seri terbaru iPhone 16 pada 9 September 2024 lalu di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Namun, hingga kini iPhone 16 masih belum dijual secara resmi di Indonesia. Tentunya hal ini merupakan langkah tegas dari pemerintah, yaitu Kementerian Perindustrian, sebab Apple tidak mampu memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, DPR RI mendukung langkah tegas pemerintah yang melarang penjualan seri terbaru dari iPhone 16 secara resmi di Indonesia. Hal ini disebabkan pelarangan penjualan iPhone 16 merupakan komitmen pemerintah untuk mendukung pengembangan industri dalam negeri. Dan simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Pembaharuan teknologi telepon seluler selalu menjadi perbincangan hangat masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Kini Apple telah merilis seri terbaru iPhone 16 pada 9 September 2024 lalu di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Namun, hingga saat ini, iPhone 16 masih belum dijual secara resmi di Indonesia karena Apple belum mendapatkan izin penjualan produk dari Kementerian Perindustrian. Hal ini dilatar belakangi karena Apple tidak mampu memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah, yaitu tingkat komponen dalam negeri dan tidak terlaksananya komitmen investasi. Dalam hal ini, DPR RI mendukung langkah tegas pemerintah yang melarang penjualan seri terbaru iPhone 16 secara resmi di Indonesia. Diketahui untuk memenuhi syarat TKDN dan izin penjualan, suatu produk impor harus memiliki paling sedikit 40% komponen yang diproduksi dalam negeri. Kalau memang tidak memenuhi aturan ya harus diberi sanksi, ya kan, harus dibeli, ya nggak boleh masuk lagi sampai mereka memenuhi aturan yang sudah ditetapkan. Kalau kita aturan produk kita aja kalau keluar negeri banyak sekali, masa barang-barang orang bebas masuk ke negara kita. Sebelum mereka memenuhi persyaratan yang ada, ya saya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Kalau tidak memenuhi peraturan, ya nggak boleh masuk. Lebih lanjut, DPR RI menilai pelarangan penjualan iPhone 16 ini merupakan komitmen pemerintah untuk mendukung pengembangan industri dalam negeri. Kecenderungan perusahaan asing yang hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar tanpa disertai dengan komitmen investasi dalam proses produksi dalam negeri tidak sejalan dengan misi Kabinet Merah Putih yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara produsen dan berdampak pada peningkatan pendapatan negara. Sebetulnya Indonesia ini bagaimana supaya bisa
jangan dipandang sebelah mata oleh perusahaan-perusahaan asing ya. Tentunya isunya yang berkembang adalah bagaimana perusahaan asing tersebut tidak mau berinvestasi di Indonesia dan kita hanya dianggap market ya. Nah, kalau misalkan kita disepelekan oleh investor asing ya dengan mengenai iPhone ini hanya investasi yang tidak begitu besar tapi iPhone bisa masuk. Nah, ini bagaimana ini cita-cita dari bangsa kita, karena ini akan mempengaruhi bagaimana Indonesia ini akan berkembang secara ekonomi, secara industri ke depan gitu. Guna menindaklanjuti 9.000 unit iPhone seri terbaru yang sudah masuk ke wilayah Indonesia, Kementerian Perindustrian akan menonaktifkan IMEI iPhone 16 yang masuk melalui barang bawaan penumpang. Selain itu, pemerintah juga akan memperketat proses hukum bagi pihak yang menjual atau mengiklankan seri iPhone 16 di marketplace. Pemirsa, liburan merupakan salah satu momen yang paling dinantikan setiap orang. Sehingga tidak heran jika sebagian besar orang mempertimbangkan liburan mereka dengan matang. Mulai dari waktu, destinasi, hingga tempat yang dituju, hingga budget liburan. Dan tentunya salah satu liburan yang mengesankan yang layak pemirsa untuk rekomendasikan nih, ada salah satu liburan unik, yaitu liburan di kapal pesiar terbesar di Asia, Royal Caribbean. Dan tentunya bagaimana dan seperti apa keindahannya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Kembali pemirsa di TVR 09. Meskipun terkesan mewah dan asing di telinga, berlibur di kapal pesiar memberikan berbagai pengalaman yang mengesankan. Dan salah satunya pemirsa yaitu berlibur di kapal pesiar terbesar di Asia, Royal Caribbean. Dan menawarkan pengalaman berlayar mewah dan inovatif. Kapal ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas kelas dunia dan tentunya destinasi eksotis di berbagai penjuru dunia. Dan tanpa berlama-lama pemirsa, mari kita saksikan keindahan Royal Caribbean, kapal pesiar terbesar di Asia pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Liburan sejatinya menjadi momen yang dinantikan setiap orang. Berhenti sejenak dari rutinitas yang melelahkan dan beralih sejenak mengunjungi tempat-tempat yang menarik hati. Jika pemirsa mencari pengalaman liburan yang mewah dan penuh hiburan, maka berlibur di kapal pesiar Royal Caribbean dapat menjadi rekomendasi yang tepat. Kapal berfasilitas kelas dunia dan destinasi eksotis di berbagai penjuru dunia, pastinya menjanjikan liburan yang mengesankan. Hadir sejak 1986, Royal Caribbean International merupakan salah satu perusahaan kapal pesiar terbesar dan paling terkenal di dunia. Royal Caribbean menawarkan berbagai pengalaman berlayar mewah dan inovatif dengan kapal-kapal pesiar yang dilengkapi dengan fasilitas canggih, hiburan kelas dunia, dan destinasi eksotis di seluruh penjuru dunia. Seiring berkembangnya industri kapal pesiar, Royal Caribbean terus berinovasi dengan merancang kapal-kapal pesiar yang lebih besar dan lebih mewah. Salah satu tonggak sejarah terbesar bagi perusahaan ini adalah diluncurkannya Spectrum of the Seas pada tahun 2019 yang menjadi kapal pesiar terbesar dan tercanggih yang pernah beroperasi di Asia.
Dengan ukuran yang megah dan fasilitas yang luar biasa, kapal pesiar ini menawarkan pengalaman berlayar yang tak hanya mengesankan, tetapi juga penuh dengan petualangan dan kenyamanan. Kapal pesiar Spectrum of the Seas yang menjadi bagian dari armada Royal Caribbean merupakan kapal pesiar terbesar yang beroperasi di kawasan Asia. Dengan panjang lebih dari 347 meter dan kapasitas lebih dari 4.200 penumpang, kapal ini menyajikan berbagai fasilitas kelas dunia, membuat liburan di laut menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan dan mengesankan. Para tamu dapat menikmati berbagai fasilitas yang belum pernah ada di kapal pesiar lainnya. Salah satunya yaitu North Star yang membawa penumpang ke ketinggian lebih dari 90 meter di atas permukaan laut, memberikan pemandangan luar biasa dari laut lepas dan keindahan kota-kota pelabuhan. Selain itu, juga terdapat Tripcord by iFly, sebuah simulasi terjun payung yang memungkinkan pengunjung merasakan sensasi terbang tanpa harus meninggalkan kapal. Dilengkapi dengan 270, fasilitas Royal Caribbean Asia Spectrum of the Seas menyediakan kafe yang menyajikan panorama laut secara 270 derajat pada siang hari. Di malam hari, kafe ini berubah fungsi menjadi teater multidimensi dengan 6 layar yang menampilkan berbagai pertunjukan menarik. Royal Caribbean juga menawarkan berbagai pilihan kuliner yang menggugah selera, mulai dari restoran fine dining hingga pilihan makanan internasional yang disajikan dengan konsep prasmanan atau à la carte. Ada lebih dari 15 restoran dan kafe di dalam kapal, dengan petualangan rasa yang tidak terlupakan. Tak hanya beragam fasilitas memukau yang menjadi daya tarik Spectrum of the Seas, namun juga terdapat berbagai pilihan aktivitas yang dapat dinikmati bersama keluarga. Mulai dari kolam renang yang luas, area hiburan keluarga, hingga pusat kebugaran yang lengkap menjadikan kapal pesiar ini tempat yang sempurna bagi semua usia. Royal Caribbean membawa konsep liburan mewah ke tingkat yang lebih tinggi, dengan layanan penuh perhatian dari awak kapal yang ramah dan profesional. Setiap aspek perjalanan dirancang untuk memastikan kenyamanan, keselamatan, dan kebahagiaan para tamu di seluruh perjalanan mereka. Selain fasilitas mewah, Spectrum of the Seas juga menawarkan berbagai pilihan destinasi eksotis di Asia, termasuk pelabuhan-pelabuhan populer di Jepang, Singapura, dan China. Penumpang dapat menikmati keindahan alam, budaya, dan sejarah yang kaya di setiap destinasi, sambil merasakan kenyamanan berlayar di kapal pesiar terbesar se-Asia. Dengan semua kemewahan dan pengalaman yang ditawarkan, Royal Caribbean menjadikan setiap perjalanan dengan Spectrum of the Seas lebih dari sekedar liburan, melainkan sebuah petualangan yang tak terlupakan. Kapal pesiar ini mengubah cara kita melihat dunia dan menjadikannya lebih dekat, indah, dan penuh makna. Bagi mereka yang mencari pengalaman liburan yang tidak biasa, berlayar dengan Royal Caribbean adalah pilihan yang sempurna. Dengan armada kapal pesiar yang terus berinovasi dan budget tiket mulai dari 21 juta hingga 26 juta rupiah, liburan dengan Royal Caribbean memastikan setiap momen berharga menjadi kenangan indah yang tak terlupakan. Bagaimana pemirsa? Tertarik untuk mencoba naik kapal pesiar Royal Caribbean Asia Spectrum of the Seas dan mendapatkan berbagai pengalaman yang mengesankan? Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya. Dan pemirsa, di penghujung acara ini kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari Senin 18 November 2024. Akan ada rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI akan melakukan pemilihan dan penetapan pimpinan KPK. Dan tentunya pemirsa, sejumlah agenda terkait dengan DPR RI masih dapat Anda saksikan di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Vincent Aldi dan rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR 09, referensi Indonesia.